Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Millennials kece Indonesia, selamat datang lagi, selamat nonton lagi Mandiri Virtual Talk Millennials masa kini tenang saat nanti, mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Tepuk tangan dong, ini udah episode keempat, masih harus diingetin tuh gimana sih. Masih barengan sama Dila Agnesia ya. Dan sesuai dengan janjiku di episode sebelumnya, episode kali ini kita bakalan menggali lebih dalam lagi gimana caranya untuk sukses finansial sebelum umur 30 tahun. Untuk yang usianya sudah lewat, jangan sakit hati, tetap nonton aja karena tetap bisa dicontek. Oke? Tapi coba bayangin gini deh, gimana ya rasanya kalau misalnya nama kita gitu ya ada di salah satu daftar Forbes Magazine 30 Under 30. Wow. Bangga banget, dan yang bangga tuh gak cuma diri sendiri ya. Semua se-Indonesia juga bakalan ikutan bangga. Ini tuh gak cuman mimpi, gak cuma dibayangin doang, gak usah cuma dibayangin doang, karena kalau kita punya kemauan itu pasti ada jalan. Jalannya salah satunya adalah dengan pastinya dong dengerin sharing-sharing kita barengan sama narsum-narsum kita yang inspiratif banget di Mandiri Virtual Talk. 10 episode jangan sampai kelewat, semua cerita-ceritanya, success story-nya, bahkan failure story-nya ya. Ini buat kita millennials yang udah siap banget nyiapin masa depan yang lebih baik. Dimana lagi sekali lagi kalau bukan di Mandiri Virtual Talk Millennial masa kini, tenang saat nanti, mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Asik ya. Nih, kita mau ingetin lagi buat yang baru nonton di episode kali ini adalah yang istimewa dari Bank Mandiri Wealth Management Group. Pengen ngingetin nih, barangkali ada yang lupa udah atau belum tahu, bahkan ya kita pengen ingetin lagi betapa pentingnya untuk berinvestasi di masa tidak menentu. Seperti sekarangan ini ya, kita baru mau reborn nih dari 2020 yang udah kita lewatin. Udah lupain yuk, kita mulai lagi yang baru di 2021 dengan tidak melupakan investasi. Dan pasti kita juga pengen ngajakin semuanya, ayo first jobber gabung. Yang pekerja-pekerja muda kumpul sini, yang pengen punya bisnis baru di 2021, yuk bergabung semuanya supaya nih kita bakalan ngeraih sukses bareng-bareng. Yuk, makanya dimulai dengan investasi dari sekarang untuk masa yang akan datang. Kalau misalnya nih ya ada yang baru nonton sekarang dan kayaknya apa ya kira-kira yang bisa aku dapetin dari Mandiri Virtual Talk, ilmu udah pasti. Terus udah gitu gimana merencanakan keuangan, karena ini yang paling penting. Atau misalnya aku lagi mau mulai bisnis nih, gimana cara yang benar, gimana cara yang tepat supaya bisnisnya tuh udah yang disayang-sayang gitu, udah direncanain matang-matang, bisa membawaku ke tingkat sukses yang sudah aku rencanakan. Misalnya tuh ya, ini adalah tujuan dari kita mau ngajakin untuk nonton terus Mandiri Virtual Talk. Oke? Nah ini buat nge-remind lagi sedikit. Coba kita ingat-ingat lagi ya, episode sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya kerja keras, terus kerja cerdas, jadi sukses. Wah, di usia muda dan bahagia di masa tua pastinya ya kan. Tadi sebelumnya di episode sebelumnya kita udah ketemu sama Aga, kita udah ketemu juga sama Mbak Meka yang sebenarnya gini, masing-masing boleh punya mimpi gitu kan. Punya mimpi yang mungkin awalnya mau bikin sesuatu, kepentok modal ketika mau usaha, modalnya udah ada, bisnisnya udah jalan, struggling menjalankan dan mempertahankannya, itu udah diceritain sama Aga. Tapi solusi buat masalah-masalahnya itu juga udah di-share barengan sama Mbak Meka. Nah kali ini sekarang kita mau ngajakin semuanya untuk mapan secara finansial sebelum usia 30 tahun. Mau? Yang mau jawab amin, amin? Amin. Bukan gak mungkin, bahkan sekali lagi sangat mungkin, dan mari kita persiapkan dari sekarang.
Ya, biar bisa mapan secara finansial sebelum berusia 30 tahun, strategi apa ya yang harusnya kita bahas ya kira-kira ya, yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kita langsung ngobrol lagi barengan dengan mereka berdua yang sebelumnya udah memberikan cerita-cerita penting banget buat kita. Sekali lagi mau aku kenalin, kita punya Muhammad Aga as the owner of Smith Indonesia dan Harapan Jaya ada di sini, barengan juga dengan Mbak Ratu Meika, our Assistant Vice President dari Bank Mandiri Wealth Management Group. Sudah siap lagi buat topik kita yang berikutnya ya? Sudah siap ya? Siap. Masih tetap semangat kan? Semangat terus dong. Semangat terus dong. Tetap semangat terus. Karena kebetulan kan kita juga ingin meraih sukses di usia sebelum 30. Sekarang kan kita kan baru pada umur 21 ya? Iya. 21 baru Mudah-mudahan mulai semua 22. ya kita ya. Iya, aku 23 sih. Dari wajah memang sangat kita representatif banget untuk usianya. Tapi tuh ini bener banget loh. Karena apa ya, mau bicara tentang usia, well it's just a number. Setuju nggak? Setuju. It's just a number. Tapi tuh kali ini kita mau ngajakin millennials yang punya cita-cita atau Aga sempat bilang millennials itu BM. Kita tuh BM ya. BM tuh banyak mau. Bank Mandiri juga BM ya kalau disingkat ya. Baru ini betul. baru ini juga ya. Nah, gimana caranya dari BM-nya kita, banyak maunya kita itu tuh istilahnya tuh bisa menjadi sesuatu yang membawa kita sukses di sebelum usia 30-an. Iya. Ya kan? Bukannya pengen cepet-cepetan, enggak. Tapi kita mau bantu untuk efektifin gitu kan ya. Efektifin di usia sebelum 30, supaya pas sebelum 30 pun udah bisa sukses. Ya. Betul ya? Enggak. Nih, kan tadi kan salah satu kunci sukses buat lo bilang setiap orang punya beda-beda ya. Ya, subjektif. Destinasinya beda, kalau Aga bilang gitu kan. Destinasinya beda. Nah, kita mau nanya nih ya, jawab jujur ya. Boleh. Terakhir dapat uang jajan dari orang tua usia berapa? Wow, aduh, itu usia berapa ya? Jujur. Ya, jujur, bentar. Gua 17. Masa? Ya, pas lulus kuliah lulus sekolah udah nggak dikasih lagi sih. Bukan minta izin, mereka biasanya dikasih ya. Tuh jajan nih buat berangkat sekolah. Nah, setelah udah selesai sekolah, masuk ke fase kuliah, udah kayak udah sendiri kali ya, udah bisa gitu. Oh, oke. Tapi emang waktu itu udah mulai dagang sih sebenarnya, dari umur 17 tuh udah mulai dagang. Udah mulai dagang. Udah mulai Oke. dagang sih. Dagang apa aja waktu itu, dagang lagi tren Tamiya ya. Ingat gak sih? Iya, cowok-cowok. Gue dagang Tamiya tuh. Ya maksudnya harus diajarin dari kecil tuh, karena dulu almarhum bokap kan juga emang pedagang gitu ya, misalnya bisnis juga gitu ya. Jadi emang dari dulu udah ngikut dia untuk bisa dagang gitu. Oke. Apakah dari usia itu juga lo udah mulai punya penghasilan sendiri? Udah, tapi kecil sebenarnya. Udah tapi nggak nafas. Udah tapi nggak nafas. Iya maksudnya nggak bisa dipakai buat beli mobil juga, nggak bisa gitu kan. Ya cuman bisa buat kayak jajan mungkin ya. Coba apa aja? Coba waktu itu tuh yang lo bilang di usia itu udah berpenghasilan. Udah. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Dipakai apa aja coba waktu itu? Dulu tuh Punya pacar dulu. ya Pacarnya pasti minta lah. kado. Enggak, dulu tuh gue suka main motor. Oh. Maksudnya ya gue beli Vespa klasik gitu ya. Itu kan Sekarang lagi musim lagi loh. musim Balik lagi ya? lagi. Iya. Kan impulsif ya. Sebenarnya impulsif tuh karena aduh kurang cantik nih Vespa gue nih, beli aksesoris gitu. Tambahin lagi. Jadi ngumpulin duit tuh karena emang itu gitu. Karena ya itu tadi, maksudnya gue ngerasa dari dulu gue suka banget ngumpul sama strangers. Vespa tuh komunitasnya menurut gue yang kalau kita setiap ketemu di tengah jalan tuh kayak sapaan. Pernah lihat nggak sih? Kayak kenal gitu ya. Kenal gitu kan. Nah, Benar. jadi gue lama sih itu dari umur 17 sampai umur 20-an sekian tuh masih pakai Vespa lah. Gitu. Jadi itu buat beli-beli gitu. Buat Terus beli-beli yang konsumtif dan konsumtif impulsif ya. itu Terus ya. mungkin dulu juga zamannya masih distro ya. Ingat sih? Iya. Oh, Oh iya, oh, di sebagai Bandung kan kita iya. geng Iya kan sih? Bandung tuh distro, Distro banget, wow, udah di jamur mana-mana. banget di Jadi mana-mana ya. larinya ke aparel juga sih sebenarnya. Oke. Wah ini dulu Uncle 347 gitu. 347. Wih ngeluarin Dulu yang baru nih 347. artikel. Paling hits. 347 ya. Iya. Beli ah gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih, impulsifnya lebih ke arah kayak pengen dandanin diri sendiri aja. Oke, diawali dengan kayak gitu. Tanpa mikirin mau kopi, Enggak. bikin Smith, Enggak mikirin. Harapan Jaya. Enggak mikir. Sama sekali. Sama sekali. Ikhlas aja ya udah gitu ya. Soalnya itu kan 2015 ya. So, which is umur gue udah 25 gitu. Jadi gapnya tuh mungkin berapa? 5 tahun 8 lebih. tahunan ya, Ya 8 kalau tahun lah. 17 tahun ya gitu Iya, kan ya. betul. Jadi 8 ya tahun kemudian baru gitu. baru. Baru. Sebenarnya 5 tahun kemudian baru sadar, 2015 itu kan. Jadi 2013 baru sadar, baru terrealisasikan 2015 gitu. Baru terrealisasikan di usia 15. Betul. Di 2015. 2015, Usia betul. 15. Nah, terus kan gini, tahun depan ulang tahunnya. Apa tahun ini sih 30-nya? Oh, tahun ini sih. Kemarin baru Januari.
Oh iya kan Capricorn bintangnya ya, nggak apa-apa. Kita bisa bilang karena kesuksesannya sudah diraih dari sebelumnya, ya kan ya. Selamat loh. Nggak semua bisa ada di posisi lo. Sukses sebelum usia 30 tahun. 29 sih ya, kan 2020 nggak ada. Wah, bercanda. Boleh dilengkap, boleh. Nah, nggak apa-apa. Nah, sebelum usia lo nyampe di yang dibonusin satu ya. Iya, dibonusin satu ya. Ini. Lo sempet ini nggak sih kayak mempersiapkan sesuatu untuk mapan secara finansial? Oke, tapi before that, menurut lo sekarang lo udah mapan secara finansial belum? Gue merasa cukup. Oke, cukup mapan ya? Ya, maksudnya gini, mapan itu kan cukup abu-abu ya maksudnya. Kalau kita bilang mapan itu harus punya mobil 10, punya rumah banyak gitu kan, itu kan berarti kan mungkin bukan kategori mapan gue. Tapi kalau gue ngerasa udah cukup, gue udah bisa berbuat untuk orang lain juga gitu ya, itu menurut gue mapan sih. Oke. Jadi dampak-dampak yang gue kasih ke orang, terus kemudian buat diri gue sendiri juga udah cukup happy, itu mapan sih. Oh mantep ya, mulia banget ya nilai tingkat mapannya tuh di situ. Nah sekarang buat lo menentukan ternyata gue tuh mapannya adalah ketika gue can do something for others gitu kan. Waktu lo set mapan lo di situ, lo step-step apa yang lo lakukan? Banyak sih sebenarnya gue harus punya bekal dulu ya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya dari awal nih, end game lo apa sih? Gue mau bikin legacy. Intinya gue pengen banget punya legacy. Legacy ini kan sebenarnya mungkin kalau di seniman itu karya. Jadi suatu saat nanti kita udah nggak ada, karya kita masih jalan terus gitu. Benar. Nah jadi gue mau create itu juga gitu. Jadi mungkin orang berpikir kalau profesi barista itu ya lo apa sih legasinya? Nggak ada kan. Tapi gue mencoba untuk nge-create itu supaya orang-orang masih tetap melihat profesi barista ini juga karirnya ada gitu. Oke. Nggak yang cuma sekedar kerja gitu. Nah jadi step-stepnya waktu itu emang gue harus punya bekal. Bekal ini adalah ya gue coba untuk ngeset gimana caranya supaya di profesi gue ini, di industri kopi lah ya, kita punya karir. Jadi jangan cuma sekedar kayak gue kerja deh jadi barista. Ngotak-ngatik kopinya betul, gitu. terus habis itu pindah-pindah aja gitu. Dan nggak ada tujuan. Kan mungkin apalagi anak muda ya, ditawarin gaji lebih besar dikit pasti pindah. Tapi mereka sebenarnya nggak ngelihat dari perspektif lain. Coba mereka melihat kayak misalkan, oke, gue kerja di sini gaji gue mungkin sama, misalkan pindah ya. Tapi secara ilmu, knowledge itu gue dibimbing gitu. Benar. Nah gue sebagai dia harusnya gue milih itu dibanding gue dapat gaji lebih besar, tapi nggak ada. Gue sama aja begini. Iya begini-gini aja gitu. Oke. Nah sebenarnya ini itu menarik nih. Itu tuh sebenarnya yang harus yang lagi gue coba untuk share ke teman-teman, apalagi staff-staff gue pribadi gitu ya. Maksudnya ya lo harus coba buat, gue nggak apa-apa lo kalau misalnya lo mau keluar dari tempat gue, tapi gue make sure kalau lo keluar dari tempat gue itu harus ada improvement. Benar. Betul dong. Bukan cuman in terms of gaji doang ya, tapi in terms of gue di sana misalkan bang gue jadi yang tadinya barista misalkan gue mau keluar nih karena gue ditawarin jadi roaster misalkan, berarti kan secara posisi dia bisa ada ilmu baru, bisa dapat knowledge baru, di luar itu juga secara finansial dia dapat gaji tambahan kan. Benar. Nah itu gue seneng banget, gue dengan sangat ibaratkan gue bangga karena orang yang pernah bekerja sama gue tuh dilirik orang. Nah orang udah melirik misalkan kalau orang lain mungkin sakit hati ya barista, misalkan staffnya dibajak gitu. Tapi kalau gue bangga, benar. karena gue merasa Itu kan legacy lo juga ya sebenarnya ya. Iya, benar. karena kenapa bisa dibajak berarti si orang ini melihat value. Benar. Gitu. Jadi gue yang membuat dia menjadi ada value sehingga diambil orang gitu misalkan. Dan itu prosesnya kalau memang dari orangnya ini gue mau ibaratkan gue mau coba berkembang bang, ya udah. Kalau emang di sini gue nggak bilang di tempat gue itu flat ya atau stagnan gitu aja. Tapi kalau di sana lebih cepat untuk proses lo bisa berkembang, go ahead. Gitu ya. Gue dengan senang hati merelakan. Betul gitu. Jadi itu sih sebenarnya mungkin step-stepnya gue coba buat arahin. Jangan hanya melihat dari nilai uang gitu. Gue pindah kerja ke sini karena uang, tapi karena apa yang lo mau cari gitu. Itu sih sebenarnya experience-nya. Karena kita ada di ranah pekerjaan yang memang profesional, membutuhkan skill, membutuhkan banyak knowledge, ketemu orang setiap hari. Dulu gue merasa gini, gue sekolah
apa ya, SMA lah katakanlah, kita belajar ekonomi, biologi, sejarah, ternyata tuh keluar semua di kopi. Oke. Kita ngomongin fisika ya, nyeduh kopi itu ada yang proses namanya Maillard reaction lah, ada ini. Gerakan peristaltik juga nggak sih Kak? Gitu kan? Iya maksudnya Iya gerakan kan? spiral, iya betul kan ngocek gitu. kopi gitu. Kita ngomongin masalah Ngocek dong bahasa gue mengaduk, sorry ngaduk. ngomongin apa kimia gitu contohnya. Itu keluar juga kalau kopi itu butuh mineral, kalsium, magnesium gitu. Panasnya di level tertentu akan berbeda gitu ya. Jadi kita tuh maksudnya bukan hanya harus paham soal kopi tapi apapun gitu. Gue bahkan dari tamu gue belajar politik. Dari tamu gue belajar yang lain, belajar Jadi ini. nyamperin tamu gitu ya kalau datang ya. Jadi kadang-kadang mereka datang duduk di depan bar gitu kita ngobrol gitu. Seakan-akan kita teman. Padahal sebenarnya menurut kita itu adalah ini loyal customer dan ini regular customer. Jadi ngobrolnya udah bukan teknis lagi. Oh nyeduh kopi berapa gram? Enggak. Kita ngobrolnya, gimana kemarin bola Liverpool sama ini misalkan gitu ya. Oke. Jadi kita harus berkembang aja ya. Betul. Maksud gua, jadi dari situ tuh kita mungkin udah harus punya banyak ini ya, ibaratkan knowledge gitu dari perspektif manapun. Karena kita kan service gitu, service mereka gitu. Jadi once mereka happy sama service kita, pasti mereka akan ngikutin kita kemana aja sih. Dan sebenarnya kalau Aga tuh kan sudah menunjukkan itu dengan dirinya sendiri ya, sama sebutlah mau sama karyawan lu atau sama orang lain pun lu sudah menunjukkan itu lewat diri lo sendiri gitu. Kalau step by step yang gue lalui, lo juga bisa melalui itu gitu kan. Contohnya lo juga menunjukkan dan membuktikan bahwa dari barista itu ada jenjang nggak hanya karir tapi selanjutnya lagi lo jadi pengusaha gitu kan ya, punya coffee shop sendiri. Dengan tentunya lo juga menunjukkan ya kalau mau punya coffee shop juga bukannya diam-diam aja, ya nabung dan investasi gitu. Nah kita mau nanya, selain nabung lo ada instrumen investasi lain yang lo lakukan nggak sih? Lebih ke aset sih ya, maksudnya aset, ya properti misalkan gitu ya, kayak misalkan apa ya, gue ada bekerja sama misalkan dengan salah satu petani di daerah tertentu gitu kan. Nah gue invest di situ untuk dapetin hasil panennya misalkan. Nah itu kan bisa jadi revenue juga nih atau passive income gitu. Tapi itu bukan bisnis, tapi maksudnya kita lebih mencoba untuk memberikan support ke dia supaya dia bisa lebih berkembang. Tapi at the end ya maksudnya kita juga dapat part, let's say kayak gitulah. Maksudnya kita ngambilnya nanti setelah 3 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau misalkan investasi dalam bentuk liquid itu ya nabung aja sih sebenarnya. Belum sampai ke arah yang saham gitu. Karena jujur gue nggak terlalu nggak pengen jadi investor di masa COVID. Kan banyak tuh. Benar, investor tiba-tiba jadi investor ya. Tiba-tiba tapi tanpa paham gitu, tanpa paham soal gimana caranya berinvestasi dengan baik gitu, gimana caranya untuk bisa saving money-nya, gimana caranya untuk mengalokasikan dana ini tadi kan disebut sama Mbak Meka. Reksadana lah, ini segala macam itu. Jadi itu kalau misalkan emang udah paham soal itu, baru mungkin ya kita bisa ke arah situ ya. Benar. Mbak Meka, ini kan kalau misalnya yang kita lihat dari stepnya Aga itu adalah berinvestasinya di properti gitu kan. Before 30 yang sekarang udah dia lakukan gitu. Apakah ini tepat? Untuk menurut aku sih luar biasa sih. Kalau udah mikirin, maksudnya di umurnya 30 terus udah mikirin properti gitu ya. Kadang kan memang biasanya juga yang tadi aku bilang, biasanya kan baru mikirin mikirnya lebih ke konsumtif kan. Biasanya kalau umur-umur millennials gitu kan. Jadi memang terus terang aku ini sih kaget dan senang juga bahwa maksudnya di usia 30 tuh udah ada awareness gitu untuk sesuatu yang namanya properti. Di mana properti itu biasanya orang mikirnya aduh nggak kebeli deh kayaknya lama mahal banget apa segala macam. Memang kalau udah mikir begitu memang nggak akan kebeli. Jadi memang yang paling penting itu kita punya mindset kan. Nah mindsetnya itu kita mau punya apa sih di hidup lo, di umur lo 30, di umur lo 35, 40 gitu. Itu aku senang baca buku gitu. Jadi di umurku dari muda tuh selalu baca buku, terus aku tuh selalu punya mindset umur 25 pengen punya ini, 30 pengen punya ini, 35 dan seterusnya pengen punya ini gitu. Waduh, cita-citanya tinggi sekali. Setinggi lagi tuh kayak gini nih ya. Jadi memang itu karena saya maksudnya masih megang pakai agenda ya, nggak bisa pakai gadget. Itu aku tulis di my agenda gitu. Untuk dapetin ini menurutku bisa caranya begini. Tentu aja nggak mungkin semuanya bisa terrealisasikan ya. Tapi itu tuh ibaratnya kayak our guidelines gitu. Buat
ini punya ini nih, bisa misalnya harus nabung, ini mesti punya rumah atau punya apartemen atau punya apapun yang sifatnya nggak turun nilainya. Baik, betul. Kalau mobil kan mobil ya orang ada yang suka mobil mewah, tapi kan juga itu harganya turun lah ya, gitu ya. Jadi memang aku coba belajar dari berbagai macam buku, sosial media segala macam. Apa sih investasi yang bagus untuk ke depan, yang nggak turun, gitu ya. Dan itu memang harus dari kita sendiri untuk memaksa mindset kita itu untuk bisa growth mindset lah kalau bahasa kerennya sekarang. Mindsetnya itu mesti growth, mesti mau belajar dari orang lain. Even aku sering dengerin millennials ngomong-ngomong siapa macam-macam di Instagram atau di sosial media gitu ya. Atau dari yang lebih expert gitu mengenai cara berinvestasi gitu. Karena menurut aku semuanya tuh selalu seiring berjalannya waktu tuh semua ada berubah. Yang tadi kalau lagi COVID sekarang tiba-tiba banyak pemain saham baru gitu ya, karena di rumah kan, gadget kan, ya udahlah dia belajar main saham atau nggak belajar main apa secara online gitu ya. Jadi memang segala sesuatu itu selalu berubah. Nah, memang kita sebagai generasi muda gitu ya harus mau jangan membentengi sih. Kayaknya gue nggak bisa nih kalau ini bukan gue banget gitu. Coba aja terima aja dulu. Gitu dong. Terima dulu aja, lihat kira-kira apa sih nih kalau misalkan main saham nih kayak gimana sih, main reksadana sih kayak gimana sih gitu ya. Obligasi nih kayak gimana sih gitu ya. Produknya bank nih, produk wealth management nih seperti apa sih gitu ya. Karena jangan sampai nanti udah umur 40 terus baru oke, gue mau investasi, udah telat gitu. Udah telat juga, ya kan? Harusnya kan ya dari usia 25 harus udah berpikir ke situ ya. Pas ada KTP lah tadi bahasanya. Pas ada KTP, betul juga sih, betul juga. Kan udah punya KTP dan bisa buka akun di bank, dan kenapa nggak coba gitu untuk bisa belajar itu gitu kan? Kan nggak harus jumlah yang besar juga. Itu kan relatif namanya besar kan. Jadi ya itu. Nah, tadi balik lagi ke Aga udah properti dari Bank Mandiri itu udah pasti bisa support kan, kita ada KPR ya. KPR. Baik. Jadi pemilikan rumah. Apalagi kalau misalkan nanti kan Bank Mandiri ada di seluruh Indonesia. Mau buka di Malang coffee shop, mau buka di Bandung. Bebas pilih. Mau beli rumah second home atau rumah pertama atau berapapun itu bisa. Dan juga kan kita SBUMN terbesar di Indonesia dong. Ya kan pasti kompetitif kan untuk pricing segala macam. Jadi ya tadi kita udah kayak dokter advisor lah namanya kan, financial advisor. Dan apa yang dibutuhkan sama klien, dan kita akan berusaha untuk bisa support itu gitu. Untuk bisa support itu sih gitu ya pasti. Kalau misalnya bicara untuk millennialsnya ya, kan tadi kata Mbak Mika ya udah punya KTP, yuk langsung aja gitu ya, langsung aja, kenapa enggak? Instrumen yang paling pas banget untuk memulai, karena itu baru banget kan ya, baru banget. Bahkan itu hitungannya teenagers lah ya kalau baru punya KTP ya. Sebenarnya instrumen yang paling tepat banget apa tuh? Awalnya udah pasti kan buka harus tabungan dulu. Tabungan. Ya kan? Itu aja nabung aja tuh nggak semua orang tuh bisa tuh setiap bulan, pasti kan pilihannya banyak nih, mau nyobain makanan enak, mau nyobain apa, beli baju, apalagi cewek-cewek kosmetik gitu ya. Jadi nabung dulu udah pasti, buka dulu tabungan, terus jadi begitu terima income tiap bulan jangannya dipakai dulu, sisanya baru dipindahin, enggak. Begitu terima pisahin dulu langsung. Begitu terima langsung pisahin dulu. Betul banget. Karena kalau misalkan nanti sisanya bisa nggak ada berapa sisanya. Ya, bisa nggak ada sisanya, nggak ada sisanya. Nggak ada sisanya. Harus sisain kan 500.000 ya. Boleh. Iya, bisa nggak ada sisanya kan. Jadi begitu terima, kalau aku tuh dulu mungkin boleh sharing ya. Dulu tuh punya apa ya? Punya kayak amplop gitu. Jadi begitu terima gaji berapapun itu, jadi ini buat masuk ke saham. Dari dulu aku udah main saham dari masih baru kerja umur 25. Udah terus udah gitu ini buat reksadana, ini buat ini gitu. Ini buat expense. Nah, itu tuh buat expense yang mau dipakai tiap bulan tuh udah di situ. Jadi kalau pas tanggal berapa gitu, udah segini lagi nih, gue nggak boleh nih ikut teman ngopi-ngopi, atau nggak boleh nih ikut teman nongkrong-nongkrong gitu, karena udah ada ininya dari dulu. Amplop itu ya. Udah ada pundi-pundinya gitu. Kenapa gue bikin coffee shop supaya Kalau budget ngopi ngopi nggak gue ada gratis. keluar budget. Iya benar, karena ngopi tuh lumayan di Jakarta tuh mahal sih. Jadi budget kopi gue gratis. Antara Smart atau Merki ya, Bu, ya itu ya coy. Oke, nah tapi berarti benar ya dari tabungan dulu, karena itu adalah instrumen yang paling tepat untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Terus yang ketiga ya tadi kan tabungan deposito.
Kan mungkin kalau reksadana tuh langsung orang-orang mikirnya, aduh itu kayaknya mesti gede banget nih simpennya gitu Yes. kan. Terus kayaknya gue saham sih enggak deh, enggak banget gitu kan. Masih karena ada proses harus belajarnya dulu. Tadi Iya, gue aja betul. menyerah sebelum Iya. berjuang adalah karena gue belum ngerti nih, gue Belum harus ngerti belajar kan, dulu gitu iya, kan tapi ya. kan reksadana banyak, ada yang pasar uang, isinya Betul. sebenarnya deposito sama obligasi yang sebelum 1 tahun, ada yang reksadana obligasi, ada yang campuran, ada yang saham, tergantung baik lagi resiko profilnya apa. Betul. Nah itu nggak harus punya uang yang banyak juga, itu ada namanya tuh setiap bulan kita bisa investasi secara berkala di reksadana tersebut, ada tanggal-tanggalnya, dipotong misalkan setiap tanggal 30, tiap tanggal 30 setiap bulan, tanggal 5 tiap bulan. Itu kita punya produk itu untuk reksadana secara berkala setiap bulan. Jadi nggak harus amount yang besar. Nah itu tuh akan memaksa untuk kita investasi setiap bulan di reksadana, karena itu dipotongnya otomatis. Jadi nggak debit bisa gitu nggak ya? ada auto debit, nggak bisa nggak punya gitu. Ini Itu yang gue butuhin sebenarnya. Nah, jadi lu Iya. pokoknya totok nyimpen aja gitu. Karena ada kan. yang kasih advice kan, Iya, nggak benar. cuman Benar. iseng Iya. atau enggak, ya udah invest dulu deh, tiba-tiba Iya, anjlok. iya. Pusing aja kepala. Betul. Iya, berubah kan bisa market mendadak. timing tuh yang banyak sekarang orang-orang pada main saham kan. Cuman kalau market timing is good karena kita juga mesti ngelihat kan hubungan dengan ekonomi ya, dengan Iya. kondisi ekonomi, dengan kondisi market gitu ya. Tapi ada juga harus yang tadi tuh yang harus dipaksa nabung ya karena auto debit. Iya, betul. Jadi nggak mau itu kita mau siapin uang di situ mesti auto debit gitu. Betul. Ya udah aja ikhlasin ya. Ada yang kayak gitu. Nah itu boleh untuk yang tadi ditanya apa sih yang harus dimulai. Nah selain deposito, tabungan sama reksadana tersebut bisa dipakai untuk yang awal milenial untuk coba. Oke, Gitu. itu dia. Silakan dipilih ya dari Iya. 3 itu yang kayaknya paling nyaman kali ya. Iya. Kan berinvestasi itu harus tetap happy, Iya, nyaman juga Betul. gitu. Terus ya berarti selanjutnya udah tinggal dikumpulin deh tuh gitu kan ya, disisihkan duluan Disisihkan. ketika dapat income. Iya, betul. Karena itu aturan mainnya nomor Betul. 1 tuh sisihkan dulu, Betul. bukan spending dulu Iya. gitu. Oke baik. Nah kalau Aga kan sekarang ceritanya nih udah ada di titik yang udah sukses sebelum 30-an. Oke. Thank you loh. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Detik Network barengan sama Bang Mandiri Wealth Investment juga nih ya, Wealth Management Group. Gak, setelah 30 udah nih ya, success before 30 udah. Sebelum 50, lu pengen nge-reach apa lagi? Ini menarik nih, gue pengen nanya nanti kenapa besarannya dari usia 30 adalah langsung 50. Kenapa nggak 40 dulu? Ya, agak dulu deh, sebelum Oke. 50. Sebelum 50 ya pasti apa ya, gue mungkin tadi ini kan sekarang 30 nih. Mungkin tadi kalau misalkan Mbak Mika pernah Mbak Mika sounding soal 3 poin tadi, mungkin yang 3 nih belum gue coba nih. Soal reksadana dan Oh iya, ya itu bener kan. ya. Deposito udah gue udah pasti nabung deposito kan Mbak ya. Nah, mungkin itu tuh yang mungkin belum gue sentuh, tapi gue akan mencoba untuk pelajarin atau mungkin minta advice-nya Mbak Mika juga lah ya. Dan tim pastinya ya. Nanti pasti lah ya, biar lebih memudahkan kita mengerti Benar, juga kan benar, gitu. benar, Jadi benar. nggak cuma belajar lewat media sosial atau nggak internet, tapi kita dapat yang ahli gitu. Benar. Mungkin itu sih sebenarnya gue berpikir untuk gimana caranya mengolah keuangan melalui platform atau medium itulah ya. Karena jujur beberapa teman-teman tuh udah mulai duluan gitu. Iya. Dan tadi Mbak Mika juga cerita udah mulai dari tahun umur 20-an ya. Dan ternyata nggak semuanya tuh punya bad story gitu. Jadi semua tuh kayak ya gimana caranya supaya gini, yang gue percayain adalah bukannya kita nggak bisa ya. Nggak ada kata nggak bisa sebenarnya. Masalahnya mau atau enggak gitu Iya, doang kan betul, poinnya. betul. Nah jadi intinya itu yang mau gue coba lakuin mungkin sebelum 50. Tapi kalau in terms of business, kita ngomongin bisnis gitu ya. Mungkin gue pengen banget sih sebenarnya buka kedai kopi Indonesia ini di luar negeri gitu ya. Mantap. Maksudnya karena Indonesia kan sebenarnya terkenal dengan negara penghasil kopi terbesar nomor 4. Betul, Iya, iya, betul. iya. Tapi di luar negeri itu sebenarnya secara produk itu kita masih jauh di bawah negara-negara penghasil lain gitu. Benar. Karena Di belum negara mana tuh Gak kalau boleh tahu? negara lain maksudnya Brazil gitu ya, negara penghasil ya, 3 di Ethiopia, atasnya. Kenya gitu ya. Kalau kita kan sebagai negara penghasil top 5 lah ya gitu ya, top 6 gitu. Tapi secara quality atau secara informasi atau traceability gitu ya, itu di luar tuh masih belum terlalu kedengeran. Iya, Gitu. sedih ya, Bol. Iya, walaupun ada teman-teman yang udah mulai buka duluan ya di luar, ada di Jepang, ada di Amerika gitu ya. Cuman gue berpikir kalau memang ada kesempatan, tujuan kita adalah untuk mempromosikan komoditas. Karena kopi tuh menurut gue kan bisa jadi, ya deh, gue percaya kalau kopi itu connecting people.
gue bisa Kayak diundang ke handphone sini. zaman dulu ya coy, connecting people. Nah sekarang udah berubah nih. Iya, betul. Kopi, Kopi, connecting benar, people. benar. Jadi gue bisa kenal sama kalian semua ini kan karena kopi juga ya dimana Benar, kan gitu. iya, Karena gue di setuju, kopi benar, dan kita benar. ketemu di sini gitu kan. Jadi gue percaya kalau kopi ini bisa menghubungkan mungkin komunitas Indonesia yang seksi banget itu ke internasional gitu. Itu Since dia. gue udah pernah ikut World Coffee Wow, Competition kan. Iya kan? Iya. Jadi gue punya network juga ke arah situ dan ya mungkin kalau dibilang sebelum 50 ya gitu. Terus ya mungkin pengen punya kebun kopi juga. Betul ya. pengen betul. sendiri. Jadi banyak lah Jadi sebenarnya. end to end ya. Iya, jadi Kayaknya gitu. itu deh tadi satu list yang belum kecapai itu. Enggak. Kebun kopi Iya, deh kebun kayaknya. kopi Memang ya. kan Enggak. ya, kayaknya ya. Kayak Di Flores ya? terlalu Feeling ambi gue ya. banget ya kalau misalkan umur 30 Feeling punya kebun gue. kopi gitu ya maksudnya. Ya itu sih sebenarnya, tapi investasi itu mungkin jadi nomor satu ya gitu ya. Yang ke arah tadi gitu ya. Karena emang itu mungkin yang bisa gue lakukan dalam jangka waktu terdekat. Betul. Gitu. Ini kan kalau agak tuh kayaknya tuh punya pattern yang berbeda gitu kan. Ketika sekarang mungkin yang usianya masih early 20 itu kan udah dapat ide dari Mbak Meika bahwa ada tadi 3 instrumen yang bisa dimulai Iya. gitu kan supaya sukses before 30 itu. Enggak, dari lo yang nggak ngelewatin step ini nih justru lu malah beda kan. Iya. Lu malah skip 3 step ini. Tipsnya dari lo gimana supaya mapan secara finansial sebelum ulang tahun ke-30. Tuh. Nggak, sebenarnya kalau misalkan sekarang itu kan mungkin informasi gitu ya, udah banyak banget ya. Contohnya misalkan kayak bikin ini nih ya gitu, medium ini, video ini adalah untuk ngajarin milenial supaya melek akan investasi kan, Iya, atau nggak betul. melek akan finansial. Nah kalau mungkin di era gue 2010 gitu ya, itu juga maksudnya belum banyak medium-medium kayak gini yang memang ngasih edukasi kan gitu. Jadi kalau emang ada kesempatan, ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak maksudnya harus melewati proses tadi. Karena itu kan justru lebih terstruktur ya. Kalau gue mungkin karena ya saat itu mediumnya masih sedikit gitu ya, terus kayak kita berdasarkan, kita yakin kalau gue passionate di bidang ini, dan gue bisa membawa passion gue menjadi income. Oke. Walaupun kepikirannya saat itu adalah income aktif ya, bukan yang pasif ya. Iya. Belum kepikiran gitu kan maksudnya. Malahan ya, Bo. Iya, jadi kayak menurut gua kalau memang ada opportunity ya silakan gitu. Kenapa harus melewati proses yang gua lewatin? Kalau misalkan bisa ada medium yang memang memberikan fasilitas untuk bisa lebih cepat dan efisien. Ya nggak sih? Baik. Itu Kayak dia. gitu sih sebenarnya. Jadi percaya diri sendiri aja. Percaya diri sendiri. Bener sih, tapi ya bener yang Aga bilang tuh kan kayak sekarang informasinya tuh udah semudah itu didapatkan. Tapi setelah informasinya semudah itu kita dapatkan, mungkin caranya kita yang miss, Iya. Mbak Meika. Informasinya kita dapat nih. Betul. Tapi habis itu kita mengaplikasikan informasinya, mengimplementasikan informasi yang kita dapatnya itu yang kita keceletot, Mbak Meika. Gimana ya kira-kira caranya biar kita tuh bisa memanfaatkan informasi yang mudah kita dapatkan supaya nggak keceletot, supaya informasinya tuh bener kita aplikasiin, Mbak Meika. betul. Soalnya yang udah-udah tuh mapan finansial itu kita jadi nggak mapan gara-gara kita salah ngelola keuangannya Salah tidak ngelola. tepat gitu kan Iya, ya. betul, betul. Iya kan? Gimana tuh caranya tuh? Ya caranya balik lagi kan mesti punya account di bank juga kan dulu Iya kan. Bener, Tetap ya, bener. pesan sponsor. Iya bener. Tapi nggak itu benar, itu nyata. Iya kan? Jadi ya tetap pasti coba dulu untuk punya account di bank gitu ya. Di Bank Mandiri udah pasti. Udah pasti lah ya, Udah pasti, gila kali. nggak boleh ke bank lain gitu ya. Nah terus udah gitu coba untuk yang tadi, coba untuk nabung secara disiplin, sedisiplin mungkin. Mindsetnya mesti dirubah bahwa nabung itu harus udah wajib, bukan cuman kalau lagi ada aja gitu, mesti udah wajib. Dan emang setiap orang pasti, sebenarnya orang udah tahu sih, mesti nabung, mesti gini, mesti gitu. Masalahnya nggak semua orang kan eksekutor. Iya, suka Orang kan lupa-lupain aja gitu. iya, semua orang kan plan terus kalau Pura-pura nggak kadang amnesia. bilang kan nggak cukup, ini masih perlu buat ini masih perlu buat bantu orang tua atau siapa. Bukannya nggak boleh semuanya, tapi kan semuanya harus kita selain ngebantu sedekah segala macem buat orang tua, buat adik atau buat siapapun yang butuh, tapi kita juga kan mesti mikirin kita untuk our future life sendiri kan ke depan gitu. Jadi ya mesti punya mindset bahwa berapapun yang kita punya itu pasti kita bisa untuk disimpan gitu. Pasti bisa gitu. Pasti bisa kok, toh nggak ada Pasti yang bisa. mewajibkan nominalnya Kan ya. nggak ada yang tahu juga berapa yang kita simpen, Iya, ya kan? Kan benar. nggak ada yang nyalahin juga berapapun iya, itu gitu Ini kan. mirip banget sih, dulu gue berani untuk mulai itu karena gue baca buku The Power of Kepepet. Pernah dengar The nggak Power sih? of Kepepet. Ada ya ay, jenis iya. Ada. Oh. Benar, ada salah satu buku gitu The Power of Kepepet. Nah kalau di kasus ini kan auto debit itu kan kita
terpaksa karena ada Terpaksa, kepepet iya, gitu kan. mesti dipaksa Gaji dulu. 1 juta misalkan, dipotong 200.000 berarti kan emang lo harus hidup dari 800.000. Iya, Lo benar, cari benar. side hustle kan untuk bisa nambahin betul. itu gitu. Tapi kan nanti 5 tahun kemudian, oh ternyata 200.000 yang gue simpen Nggak berasa udah nggak berapa. berasa udah berapa. Iya, Benar, betul. benar. Jadi itu keren sih, Mbak. The power of kepepet. Tapi karena sekarang udah sering banget nonton Mandiri Virtual Talk sih, mudah-mudahan kita nggak ketemu sama situasi kepepet Iya, ya. Karena kepepet iya. itu kita yang bikin sendiri ya. Iya, iya, Benar betul, nggak sih? betul, Nggak, betul. coba lo kasih ini dong encourage millennials ini ya supaya mereka tuh bisa kayak lo. Apalagi sekarang nih ya, kita nih millennials tuh selain bisa lihat dari Aga gitu kan ya, kita tuh disupport juga sama tadi instrumen-instrumen yang diceritain sama Mbak Meika gitu. Betul. Silakan, yuk kita kasih semangat. Sebenarnya sih kalau menurut gua, apalagi millennials ya, kita harus punya satu skill yang memang kita kuasain banget. Karena dari situ kita bisa menggali kan potensi yang kita punya gitu. Walaupun kita BM nih, misalkan banyak banget emang yang skill yang mau kita pelajari, tapi at the end kita harus cari nyamannya di mana yang bikin kita tuh mau ngejalanin terus gitu. Bukan nggak bisa ya, tapi mau ngejalanin terus. Itu satu. Yang kedua harus pintar melihat kesempatan sebenarnya. Oke. Kesempatan tuh memang bisa datang 2 kali, tapi Emas, kesempatan tuh emas. tapi menurut gua itu adalah salah satu rezeki sih sebenarnya. Jadi once lo dapat rezeki itu, kita harus bisa mengeksekusikannya. Benar. Opportunity itu menjadi sebuah achievement atau goal. Sama yang ketiga sih networking, udah pastilah. Jadi masa muda itu masa-masa yang paling memang bikin kita tuh bergaul ya, sering main gitu ya. Sadar atau nggak sadar nih kayak gue kenapa sekarang ikutan bersepeda karena sebenarnya mau ngebangun networking. Oke. Supaya Memperluas lagi networking yang sudah ada ya. orang-orang bersepeda bisa main ke tempat gue untuk ngopi gitu. Jadi pulang sepedaan Ujung-ujungnya ke jadi tempatnya inter. gitu. Jadi poinnya adalah lu bangun aja networking, dari networking jadi relasi, dari relasi Iya. nanti udah jadi pasti jadi sesuatu gitu kan. Oke. Itu sih sebenarnya mungkin 3 poin itu yang bisa gue kasih saat ini karena memang gue udah ngebuktiin sendiri dengan 3 poin itu gue bisa sampai posisi gue sekarang. Itu dia. Gitu sih. Ini dari Aga tuh kan kayaknya empower banget Iya. gitu ya Mbak Meika gitu. Kita tuh langsung kayak oh oke, ternyata bisa gitu. Nah sekarang Mbak Meika tambahin dong nih untuk mensupport apa Tadi yang Aga ada disampaikan 3 ya, sama aku ada Aga. 5 kayaknya. Yes gitu kan. Biar kita tuh Tambahin makin ya boleh ya, tapi ada yang sama nggak apa ya Ga? Ada yang sama ya Ga? Gak apa-apa, dong, beda. Soalnya kan kalau Aga kan dari sudut sebagai si millennialsnya. Iya, Betul, iya, betul. iya, Ini kan iya. kita pengen dapat validasinya Betul. dari Iya, iya, iya. bankersnya pasti Iya. dari Berarti gue wealth validated dong. managementnya gitu Oke. kan. Percaya Iya sama kan? itu berarti gue udah tervalidasi dong. Benar, Iya nggak sih? itu Iya, dia iya, nih. iya, Kita iya. coba nih, kita dengar dari Mbak Meika. Oke, jadi satu hal lagi, balik lagi ya, aku selalu ingetin bahwa lo tuh yang punya masih umur 20-30 tuh punya kelebihan satu waktu yang nggak mungkin balik. Jangan sampai nanti lo umur 30, 35, 40 baru menyesal bahwa kok gue belum investasi ya. Kok gue masih pakai duit dari yang gaji gue bulanan ya. Kok gue nggak punya rumah ya, kok gue nggak punya aset ya, atau gue nggak punya apapun gitu kan, maksudnya penyesalan kan datangnya terlambat kan selalu. Jadi jangan sampai itu. Jadi waktu itu benar-benar coba dipakai sebaiknya mungkin. Apa yang lo punya nih sekarang nih kalau masih umur 17 wah lebih bagus lagi. Umur 20 nggak telat juga, umur 25 nggak telat juga. Pokoknya selama lo mesti mikir bahwa oke, umur gue segini, lo mesti menganggap bahwa your life itu ada value-nya. Oke. Karena begitu lo merasa bahwa your life itu ada value, lo pasti punya plan untuk bikin your life itu makin bervalue, makin bernilai lah gitu. Yang pertama tadi aku setuju, expertise itu punya talented, karena setiap orang tuh pasti dilahirin dengan satu kelebihan kok gitu. Tapi baik lagi jangan ngerasa semua gue bisa. Ya emang mungkin bisa sih semuanya, tapi kan ada expertnya di mana. Fokus aja satu Talentnya ya. di mana? Coba digging yourself gitu. Expertise-nya ada di mana dan fokus ke situ. Nah, yang kedua, habis dari expertise, dari talentnya kita, our passion apa, kita cari apa sih yang bisa bikin income, buat cash flow, buat income kita masuk, untuk kita punya pundi-pundi tuh, tabungan segala macam, untuk kita punya aim, beli rumah, beli mobil, beli gadget, beli apapun gitu kan. Habis yang kedua income, kita mesti pikirin gimana caranya income itu menjadi yang namanya passive income. Oke. Ya kan, passive income itu ya tadi melalui bank, ya kan, bank itu nanti dibantu sama bankers yang kita udah certified semuanya, udah certified untuk bisa ibarat dokter, keluhannya apa sih, kebutuhannya apa sih, risk profile-nya kayak apa, sini yuk dibantuin, yuk kita support, butuh rumah ada KPR, butuh tabungan ada reksadana, ada deposito, ada tabungan, ada macam-macam gitu ya.
Itu kita pasti akan bantuin. Yang keempat, itu jangan lupa juga namanya ada dana darurat. Sekali lagi jangan lupa sebagai millennials, walaupun masih muda, itu pasti harus yang namanya punya dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan. Betul. Itu mesti gitu. Kalau belum menikah itu ya. Kalau belum menikah, kalau udah menikah ya beda lagi ceritanya Ya, gitu ya, ya. ya, Mesti ya. mikirin juga tuh kan buat anak, nggak mungkin anaknya makanannya yang Indomie gitu ya. Sama gitu Bapaknya sama main kita. saham atau main reksadana, anaknya makannya biasa-biasa, jangan lah gitu kan ya. Maksudnya kan mesti punya yang bener lah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya yang keempat itu kita mesti punya yang namanya dana darurat. Itu sebenarnya secara teori itu harusnya 3 kali. Nah itu harus ditaruh ke instrumen yang paling aman. Paling Mau deposito aman. atau tabungan. Titik. Atau pasar uang. Itu mesti yang paling aman banget. Dan karena itu kan sesuatu yang kita nggak tahu, ada orang tua sakit, Iya, iya, ada iya. butuh buat apapun, misalnya ada kejadian lah di bisnis yang perlu support uang mendadak gitu ya, kan kita mesti pakai itu gitu kan. Nah, yang kelima mungkin aku ingetin millennials itu mesti punya namanya asuransi kesehatan. Oh, asuransi ini benar juga nih. Ini mesti punya. Terus Kenapa? suka lupa ya, coy. Kalau asuransi jiwa kan mungkin ya terus terang sih namanya kita ya pasti kan namanya asuransi kita sering dengar aduh belum aware, nggak semua orang Indonesia kan aware sama asuransi. Tapi kalau bisa dari umur 20-25 milenial sudah ngerti namanya asuransi, itu akan menjadi your added value gitu ke depan. Kenapa? Karena kan kalau kesehatan itu kan sesuatu yang kita masih hidup. Kalau asuransi jiwa kan meninggal dulu baru dapat gitu kan ya. Benar. Aduh, sih kadang-kadang. Kalau kesehatan kan ibaratnya kita udah nabung, udah kerja susah-susah, udah nabung segala macam, udah invest, tiba-tiba nanti kita sakit, uang yang kita tabung mesti kita pakai loh. Mesti kita keluarin buat biayain rumah sakit. Sekarang kan kita semua tahu lagi musim pandemi. Betul. Dengar-dengar dari teman-teman yang cerita nggak punya asuransi, COVID 600 juta. Iya, benar. 300 juta gitu, dengar-dengar kan keluarganya ada bokap yang kena, teman yang kena, siapapun itu kenanya berapa ratusan juta gitu. Iya, benar. Gimana kalau nggak punya asuransi gitu? Iya, itu Asuransinya itu kesehatan. Jadi kesehatan itu ibaratnya jadi payung. Saat kita udah ngumpulin nih dari usia muda, nabung, terus udah gitu bikin kita punya passive income dengan berbagai macam produk-produk itu. Terus kita Lindungi payungin, diri, ya jangan Allah. sampai nanti kalau misalkan kita sakit, tiba-tiba kita itu akan pakai uang kita udah kita tabung susah-susah loh, akan hilang tuh kita nabung 5 tahun, karena bisa ratusan juta, karena kalau udah masuk rumah sakit udah kayak ngalir tuh duit, Lewat doang air. udah lewat ya, doang, air, karena kan nggak dibayar nggak keluar dari rumah sakit gimana, benar, gitu benar, kan, benar. jadi Iya. harus punya itu. Bank Mandiri ada juga, kita kan one stop solution ya, komplit iya, tuh. iya, Kita punya anak perusahaan namanya Aksa, itu ada insurance juga, kesehatannya juga bagus. Jadi kita punya harus mikirin semuanya. Itu namanya it's wealth management. Karena itu ngaturin supaya uangnya growth dan terlindungin juga ya untuk mapan secara finansial di sebelum usia 30. Jadi semuanya mesti ada benteng-benteng dan ada payungnya. Wah, keren banget. Jadi Gitu. tuh istilahnya tuh kitanya juga secure gitu, Iya, benar ya. betul. Kerja juga udah enak tuh, kalau kenapa-napa udah ada asuransi kok, masuk rumah sakit mau pilih mana, Siloam, Pondok Indah, Oh, masuk waduh, aja. rumah sakitnya kece. Udah nggak mikir kalau kan deg-degan kan, nanti sakit bayarnya gimana ya, nanti uang baru segini nih nggak cukup nih, kalau nggak punya asuransi kan bingung. Betul. BPJS kan bagus dari government, tapi kan kita mesti punya asuransi juga untuk backup yang bisa masukin kita directly langsung masuk rumah sakit yang bagus. Bikin gitu. lebih secure lagi. Lebih secure, Iya, betul gitu. sekali. Kisah nyatanya udah dari Aga nih ya yang sudah dia alamin dan kita bisa contek gitu kan ya. Validasinya udah diceritain sama Mbak Meika gitu kan. Bahkan kita diingetin lagi kalau setelah kita menjalankan step by step untuk bisa mapan finansial sebelum usia 30, kita diingetin lagi jangan lupa untuk memproteksi diri. Gitu ya. Iya. Kece banget, boleh kasih tepuk tangan dong buat obrolan kita kali ini senang banget loh. All millennials ya, kita mudah-mudahan puas banget dan semuanya udah pada siap untuk bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Mapan finansial sebelum umur 30 tahun, ingat ini bukannya tidak mungkin. Ini mungkin banget terjadi. Jadi ini kita mau bilang thank you banget buat yang udah nonton dan pastinya tungguin episode-episode berikutnya lagi ya kan dari Mandiri Virtual Talk ini, karena ini gue yakin semuanya sudah ini cerita-cerita kan inspiring banget nih semuanya ya. Dan pastinya pada nungguin lagi kira-kira di episode-episode berikutnya itu akan ada cerita apa lagi ya. Pokoknya sekali lagi
tonton ke 10 episode dari Mandiri Virtual Talk supaya kita semua tuh bisa jadi millennials masa kini tenang saat nanti mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Boleh kita ucapin thank you buat Aga, thank you, sukses cepet-cepet punya kebun kopi. Iya. Thank you, Ya thank you, Mbak thank Mika, you. nanti kita Sama-sama. langsung palakin tempat kopinya Aga. Boleh, ya kan? boleh, mampir, silakan, Thank you. Cepat buka di luar negeri juga. Benar, cepat buka di luar negeri juga. Dan thank you Cepet support banget. ya, Mbak. Langsung masuk. Langsung ada pesan-pesan. Betul, stay safe, stay healthy, thank you Thank you, banget. Dan thank thank you you. banget buat semuanya yang nonton. Ingat pokoknya sekali lagi, tungguin episode-episode berikutnya dari Mandiri Virtual Talk. Milenial masa kini, tenang saat nanti. Mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Aku Dila Agnesia pamit, thank you. Thank you, thank you. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.